Udah Bu. Putus dia. Putus. Udah putus. Sama siapa? Masih kira balik. Demi Allah, Bu. Terus balik lagi. Ini balik lagi. Dia tuh putus kemarin. Saya tuh nge-WA ke si Kia, nomornya kan dilacak ya. Ada di mana gitu tuh. Tapi kata si teman saya ini katanya ini tapi 10 jam yang lalu Bi, kan baru berhasil, jadi bener-bener akurat nih titiknya katanya. Cuman ini titik gue pantauin terus selama 10 jam sebelum gue ngabarin lu pindah-pindah mulu nomor si Lia sama si Kia. Hah, emang iya? Katanya si Lia mah ngontrak kata gitu kan. Kita ngomong dari langsung gak di Bogor, ini loh di luar Bogor gimana itu tuh lupa. Terus akhirnya saya ngomong lah, lu ngirim barang ke ini jauh amat, gue kira daerah kita doang gitu kan. Jawabnya cuman hah, nggak ada omongan lagi Bu. Terus tiba-tiba besokannya kayaknya dia langsung ngomong kayak gua nih abis ke tempat si Lia kerja katanya, kerja di laundry katanya, terus di mes katanya tinggalnya. Gue sih udah ngomong ke teteh-tetehnya, jadi si Lia mah katanya kerja di laundry katanya. Terus abis itu sama si Kia disamperin, terus udah ngomong sama yang punya laundry katanya mau berhenti. Terus tapi anehnya kenapa nggak lu anterin ke sini, maksudnya nggak lu ambil aja, malah lu anterin ke mes. Dia itu nggak jawab Bu yang itu. Bohong, kamu si Lia masih Kia sama aja. Enggak Bu, udahan beneran ini mah. Nggak percaya. Tadi udah di grup ada LB. Nggak percaya. Soalnya dia Dari dulu dia mah ngomongnya kayak gitu, putus. Iya sih kalau itu. Nggak percaya. Cuman sekarang dia lagi sama mantannya, siapa ya tadi nama mantannya? Ada Bu di grup, sih dia ngomong, "Wih, gua ini ada di Balaraja," katanya. Pas malam. Makanya dikira emang pulang ke sini gitu kan. Nggak percaya, mamanya Lia mah nggak percaya. Makanya kata dikira kita ke sini, makanya kan Makanya nih, mamanya Lia waktu ada kasih 2 mingguan lah. 3 mingguan lah waktu sip malam. Iya 3 mingguan. Sip malam minggu kemarin itu kan, sekarang mama Lia sip malam ya. Kan minggu kemarin sip pagi. Nah itunya lagi kemarin-kemarinnya lagi berarti ya. Udah 3 minggu. Apa tuh, pulang kerja ada dia di mobil merah, di mobil si Kia berarti. Pintu mobilnya kebuka, si Kia lagi tidur sama si Lia, kakinya si apa sih, pokoknya si Lia belah sono, si Kia belah sini tidur. Mamanya Lia ngeliat ada, udah 2 kali ngelihat ada. Tapi mamanya Lia mau menghubungin kamu, nggak punya nomornya. Baru ingat di si Daus ada nomornya, tapi mamanya kan masih di pabrik. Bingung ya ngabarinnya juga ya. Mau bilang kamu suruh kamu ke sono gitu, ketemuan dia di situ. Soalnya tuh kan pas tadi ya ke rumahnya si Fitri tuh ngomong lah, "Dih, ada orangnya kemarin, demi Allah nih dikasih ini, dikasih lihat." Sampai si Laila aja tuh, si Nela ngomong. Kan di TB kan dia sekarang kan, katanya sini kesini aja gitu. Wih enggak lah, gue lagi di mie goyang apa mie apa gitu, itu di Balaraja kata si kata si Diage. Lu sama siapa kok lo? Dia awalnya ngomong gini, kata dia, nih gue ada di Balaraja. Lah lu di Balaraja sama siapa? Terus disebutin tuh nama cowok, tapi bukan si Kia, itu mah mantannya. Itu siapa tuh, lupa saya jadinya. Terus kok lu bisa sama dia? Gue udahan sama si Kia gara-gara si Kia chatan sama mantannya di IG, terus gue ribut sama keluarganya si Kia katanya. Lah kan lu kan ikut mulu. Terus ternyata Bu, dikira kita mah dia ngontrak ya. Ikut Bu di bis. Iya nggak ngontrak kan, dikira kita mah di rumah gitu. Nggak ngelaporin polisi, nggak apa, karena udah tahu ya. Udah tahu. Jadi mamanya kan udah bilang, mau hidup mau mati terserah kamu, itu pilihan hidup kamu udah bilang ambil resiko sendiri, itu harus nanggung semuanya sendiri. Jadi lu nggak bakal berani pulang ke rumah lagi, mamanya udah nggak mau nerima. Iya soalnya tadi ke situ kan bener. Kalau dia pulang ke sini mama dia nggak bakal nerima, cuman mamanya pengen tahu itu utang bekas apa. Etol sih gara-garanya Mas, lebih seringnya ke etol tuh. Pokoknya mama dia nggak nerima itu utang. Iyalah, atau kita itu juga ngerti Bu, maksudnya ibu mah nggak tahu apa-apa awalnya. Sama sekali nggak tahu. Itu emas mamanya Lia tahu, emas THR itu dibilang THR. Teh nabung mama, teh nabung dari gaji, teh yang nabung. kata cincin. Teh nabung, setiap gajian teh nabung 200 tambah sama THR. Emang ngasih ke mamanya cepet, demi Allah ngasih cepet. Pikir mama Lia nggak apa-apa lah anak gue beli emas. Gak tau tuh dari apa, ternyata dari Sambo yang kamu bilang itu kan. Dari Sambo itu. Terus yang nggak terima itu tuh apa namanya, utang sama motor, minta bayarin motor 4 juta lebih, kemana duitnya?
Nah si Kia bilangnya katanya motor katanya bayar ke kita berapa juta. Di apaan berapa juta? Apaan di Silia mah nggak pernah sekali bayar tuh langsung sejebret nih sejuta nggak pernah ya. Gitu nama kita pentalin ya. Silia itu pas giniin duit dia pernah bayar ke gue pas lama dia ngontrak, bayar perabotan dia yang di sono itu juga nggak sampai 500 lebih. Digituin sama kita, mentok paling 500 udah. Dia ngambil 3 barang, dia juga pernah ngambil sepatu ke kita gitu. Namanya Silia sama mamanya aktif bu, aktif memang tapi diblokir sama mama. enggak tadi kirain kita mau nomor si Daus, kita lupa ya kan pakai HP-nya si Nurul ya. Deh coba, iya orang kayak dia hadap Iman dek nanyakan Lia gitu. Pas dicek di aplikasi, orang yang nomor si Lia PA emang jadi diblokir, tak karak mesti kene. Pantesan di teleponan tidak angkat-angkat tuh biasa si Daud kok UPP-an gitu ta. Nah sekarang mau UPP-an, mamanya kan di WA, di anjing si Kia. Ini kalau mamanya Lia mulutnya jelek nyumpain kamu udah ngezolimin mamanya Lia, kamu udah ngebohong bilang si Lia anu. Coba kalau mulut mamanya Lia, meskipun saya bukan orang tua kamu, tapi namanya orang terzolima mustajab doanya. Saya cuma tinggal ngedoain kamu yang gambar, ibarat kata kamu tabrakan, celaka kamu. Jadi mamanya Lia masih sabar, nggak mau ngeluarin kata jelek. Jadi kamu harus tanggung risikonya. Malah digituin. Jangan lupa kamu punya adik perempuan, suatu saat bakal ngerasain. Yes ya. Gitu. Karma mah berlaku. Gituin di WA. Kan dia bilangnya kayak gitu malam ya bu ya. Si Lia ke rumah emaknya kali ya. Terus mikir, emaknya kayaknya juga nggak mungkin nerima nggak sih gitu kan? Enggak, mamanya Lia nggak mau. Bibinya aja udah tahu bibinya Lia marah. Jangan sampai tuh Elbi baru tahu ya bu ya. Ini mah terserah ibu mau percaya mau enggak, tapi Elbi tahu dari si Fitri. Segrup itu sama si Naila sama si Lia ada. Isinya itu 6 orang, si Fitri, Naila, terus si Lia, si Rahma, terus Desi sama Sipa. Ada 6 grup itu si Lia sendiri ngomong. Tiba-tiba kayak pokoknya ada topik di mana si Lia ini ngomong, si Lia itu lagi mandi di pom bensin. Terus tanya, "Oh, ngapain mandi di pom bensin?" Kan gue ikut sama si Lia sama si Kia. Ngapain? Lu emang nggak ngontrol atau enggak? Jadi kalau misalkan ikuti mobil. Iya, jadi lu makannya gimana? Ya makan di mobil kata dia, kalau tidur di mobil. Kecuali kalau misalnya si Kia kayak pulang ke rumah gitu tuh bu katanya. Nanti si Lia kan di Bogor ya. Nanti si Lia mah di tempat penginapan yang seharian itu katanya. Nanti kalau itu ya dijemput lagi sama si Kia katanya begitu. Terus katanya juga pas kata momen si Lia mandi di pom bensin katanya di video sama bapak-bapak. Terus si Lia kaget, ada HP nama di video mah katanya gitu kan. Terus kayak teriak kali atau apa, pokoknya si Kia tiba-tiba tahu aja. Terus sama si Kia tuh diajak baku hantam tuh si bapak-bapak itu. Terus endingnya katanya HP-nya itu dijadiin jaminan karena kan ada videonya, takutnya nanti dihapus bakal ada lagi atau gimana. Jadi lebih nyari aman tuh HP-nya diambil aja gitu. Kayak pantesan pas dicek nomornya pindah-pindah lokasinya gorengan eta. Yang paling kaget mah baru kita omong lokasi lu di sini ya, besoknya langsung ngomong gitu bu. Terus pas kita tanya, bapaknya Lia emang nggak tahu si Lia itu kabur, dibawa kabar sama si Kia. Bapaknya kalau tahu marah, cuma nanyain doang semalam, adik anak ayah satu lagi kemana? Mama dia ngomongnya kerja, bilangnya kerja. Kerja di mana? Di Bogor. Kerja jadi apa? Jadi pembantu. Benar enggak itu kerja? Iya benar, biar kita doain aja. Padahal mah nggak kerja. Itu soalnya apa namanya, kata si Fitri, iya kan dia juga pernah tuh kan jadi ART kan di di Bekasi katanya gitu kan dia nggak betah itu katanya. Iya dia bilangnya kok gue katanya ditebus sama si Kia pas gue ngobrol mamanya, yang nebus morengan mana emang PA digituin kan sama kita. Dia ngebloon neta katanya gitu kan. Terus pas lebih kagetnya mah orang-orang juga di grup juga pada kaget katanya, kita di grup pada kaget tiba-tiba si Lia ada di kita. Terus ngomong bukan sama si Kia katanya udahan, kita mah udah capek ngedengerin dia udahan, nanti dia rujuk lagi gitu katanya tapi kita nggak tahu nih dia tidurnya di mana, disuruh ke TB aja sama si Nela nggak mauin kan orangnya. Terus juga setiap dari dulu tuh paling kampung baru nggak ada, rumah kakeknya nggak ada, diumpetin kali sama kakeknya. Tapi tadi nggak tahu
Aku sih emang rumah kakeknya mah sepi mulu katanya ya. Iya sepi. Pintu ketutup aja makanya bingung kita. Tapi warung yang di belakang mah tuh yang kata Buka. dekat SD buka tadi. Kamu tanya aja sama tetangganya. Buku itu belum ada yang ngeliat Bu. Soalnya baru pas malam Katanya. dikirain mah malam Katanya itu belum, dia di ntar nih Balaraja. hari Minggu, Senin, hari Selasanya apa hari Senin ke sore. Kamu nanya sama tetangganya, ada pura-pura nanyain rumahnya neneknya Lia gitu. Lianya ada enggak? Saya janjian sama Lia di sini gitu. Pura-pura jangan kamu nanyain, "Sila ada masalah ini," jangan. Jadi Nggak bakalan mancing ngomong. ya. Heeh. Bilang aja, nanyain pura-pura kamu nggak tahu loh. Kalau rumahnya Lia di mana gitu, dia siapa? Kamu tahu namanya Lia ini kan lengkapnya. Yang situ katanya dia di rumah kakeknya, saya janjian si Lia di sini, orangnya ada nggak gitu. Jadi kayak mancing dulu ya. Tetangga situ pasti tahu kalau masih Lia ada di situ mah. Kalau kamu nanya sama engkongnya sama neneknya mah udah callingan paling bilang nggak ada gitu. Iya sih. Dibilanginnya. Itu gue kaget Ita. Kayak tiba-tiba Tuh, gitu. mamanya Lia mah udah gak mau pusing. Pokoknya Lia ada masalah apa deh yang buat harus berani tanggung. Katanya dia mau penjara, silahkan. Biar dia ngalamin rasanya kayak gimana. Nih Ibu, awalnya mah udah kita nggak ke mau. hutang udah si Lia mah gak bakal ini kabur lama. Emang udah tahu kayak gitu ya. Dilihat dari si Kianya kayak gimana gitu kan. Awalnya nanya tuh ke si Fitri, Fit lu tahu gak sih tentang si Kia yang iniin cewek BO gitu. Ibu tahu cewek BO kan ya? Tahu. Cewek BO, iya tahu si Lia gitu cerita ke gua teh katanya begini. Itu berarti benar si Kia kayak begitu. Benar, tapi ya balik lagi dia masih Lia. Sebenarnya bego. Makanya Amalia biar dia ngalamin. Biar dia puas ngalamin kayak gimana rasanya. Iya ya, belum ngerasain masih ini ya. Ibarat kata belum kapok. Biar dia puas ngerasain. Ntar kalau udah ngerasain mah yang nyesel bukan kita, dia sendiri ini. Iya, sampai Badan dia. Sampai kita nanya, lu tahu tentang si Lia pernah dimain tangan si Kia? Tahu. Dia suka cerita di grup tuh, dia suka ngomong aja. Si Kia begini katanya. Kan pernah juga gue nyeblak di rumahnya tuh, di rumah si Lia di pulau kan. Terus nggak lama datang si Kia, gue nggak tahu dia tuh kapan, udah lama banget itu kata si Fitri. Dia itu gua sama Desi itu udah bosan ke si Lia, soalnya gitu-gitu mulu kalau cerita. Maksudnya cerita si Kia berantem tapi nanti pasti balik gitu-gitu tuh Bu maksudnya. Terus juga suka ya udahlah kayak kita mah ngedengerin aja cerita namanya teman gitu kata dia gitu. Cuman kalau ini nggak terlalu kita pikirin karena udah capek ke kitanya. Terus kita nanya, dia tuh biasa ribut sama temen siapa sih? Pasti teman sama temen pernah ya. Dia tuh kadang suka ribut ya sama Teh Sipa tuh katanya. Nah dia ribut sama Teh Sipa mulu. Ya pernah aja dia beberapa kali mah ribut sama Teh Sipa katanya. Tapi nanti ya baikan. Nah si Lia mah kan kalau dia lagi marah sama orang didiemin aja orangnya kan. Nah tuh ke kitanya dia bingung, kita jadi didieman kalau dia lagi ribut. Mah kita mah nggak tahu ributin apa katanya. Terus pokoknya mah tiba-tiba tuh dia itu ngomong si Fitrinya. Ntar lagi kan mau puasa dia pasti pulang ke kampung baru. Iya makanya tuh Puasa kita pulang kesini dia. kayak yakin kayaknya ada nggak sih, jadi kesini mah cuman ya udahlah kita nanya aja gitu kan. Sampai ngomong kalau misalkan si Lia nginep di sini lu bakal nampung gak mau lah gue lah, nanti takut gue lagi kena imbasnya kata dia. Kalau teman-temannya. Iya. Nah, yang biang sialnya masih Kia. Iya, pengaruh sih. Kayak si Lia mah orangnya kan dia mah apa sih kayak tolol dia mah. Iya, kayak ngikut-ngikut aja. Iya aja dia mah. Bu, kita gak percaya dia kabur itu, Bu, kita kaget. Si Lia senekat apa sih ini orang? Sampai si Kia aja ngomong Bu di TikTok kata dia juga. Di ini nama temennya katanya. Terus katanya bilangnya di yayasan atau kerja di tempat karaoke. Kita ngomong ke si temen si Lia yang mana? Dia demi Allah gue mah enggak kayak begitu ya. Bohong. Terus bohong si Kia itu mah lu yang ngadi-ngadi, dia suka begitu ngomongnya. Ngomongnya mamanya Lia nggak suka nih ngomongnya kayak gitu. Di sini ngomong kayak begini terus sama lain lagi. Iya. Tuh cowok juga mulut bukan mulut cowok, mulut cewek itu. Bener-bener itu mah julid biasanya dangki. Makanya kalau kamu nge-WA sama Silas mama nih dikasih. Si Kia dipercaya. Iya makanya kayak makanya tuh mancing doang. Dia itu ngomong katanya, kan kita perjelas ya, lu kan tadi bilang nih si Lia Sherlock. Di Sherlock apa di Indramayu, Ibu. Bohong. Katanya kan dia di Jakarta. Tuh kata si Lia, gue nyamperin, gue lagi ada kiriman ke Jakarta, kata si Kia. Dari Jakarta tempat gue ke tempatnya si Lia Sherlock itu 60 kilo gede, Bu. Dia supir kan kata-kata. Si Lia pergi dari sini abis mamanya berdiriin rumah Desember tanggal 23.
Mama Lia masuk kerja shift malam apa tuh malam Selasa dari tanggal 23 masih ada tuh, hari Minggu, Senin, Selasa 3 harinya pergi. Berarti benar itu abis nggak ada HP bu, tanggal 23 itu. Saya 23 kan hari Minggu kan 23, 24, 25, 26-an lah. Iya, jadi dia pergi dari rumah. Makanya bingung. Udah mau 2 bulan ya, 2 bulan lebih. Iya, makanya sampai kita nih, ya, gue mau kasih Fitri bu kita ngomong gitu ya. Lu si Lia ngomong kayak begini begitu tentang hutangnya ke gue, lu pikir nggak coba dia aja udah nggak kerja berapa bulan Pit, udah jelas dia kabur aja 2 bulan gitu kan sama kita ya. Ini bulan Februari, Desember si Lia udah nggak kerja, terus November juga sama, Oktober. Jadi si Lianya yang kayak begitu, gue mah kalau duit mah kayak los-los aja. Tiba-tiba si Lia kabur kan gue kaget, gue juga mikirin kayak kita mah. Mamanya Lia nggak nyangka demi Allah itu anak itu ibu apalagi ibu kita kayak kaget. Sejak nih dia nggak ada 1 minggu ke hari kedua minggunya, mamanya Lia kan tahu kalau nih anak sering ngirim barang ke Harpes. Nanya, Mama Lia kan kenal sama Harpes, nanya ke semua satpam situ yang pergantian shift. Katanya ada anak kamu sama si Kia kalau misalnya di sini si Kia tidur di pos, dia di mobil. Jadi tapi benar ngeliat ada demi Allah. Nih lu lihat nih catatan si Kia masuk kan, kalau masuk kan dia bawa surat ya. Nih ini kan hari kemarin kan katanya. Mamanya dia ngeliat, iya kemarin. Berarti bener ada. Setiap itu kan seminggu tuh paling 2 kali, kalau enggak sekali itu dia ke Harpes. Ini nanya ke satpam lagi, dia ada nggak? Siapa? Si Kia ada sama anak kamu. Ya udah gitu lah. Tapi yang bilangnya ke satpam udah nikah sama si Kia sama si Lia. Dia bu pas awal makanya dia ngejanjiin awal kan Desember tadi dia mau kawin kan, dia minta emas ke si Kia katanya berapa gram gitu sama uangnya nanti itu buat bayar ke lu Bi, kata dia. Nanti biar sisanya buat gua kata dia, gua mau jualan kata dia gitu nanti dikontrakan. Ya udah tuh Met. Terus dia ngomong kata dia di Januari, Met lu mau kawin, emak lu setuju? Lu kan cewek bego, bapak lu setuju? Enggak, kagak salah kalau bapak lu kagak tahu, malu kagak tahu mah gitu kan sama kita ya. Udah percuma lu kawin gitu. Terus dia malah ngomong kayak membenarkan bu, saudaranya si Kia gak ada yang kayak gitu katanya, nanti kalau udah ketahuan mah kawin bener blow on pan. Kita tolol-tololin ya bu ya, atau emang bener tolol ya itu mah ya. Aduh Met sama aja Met, kalau kayak gitu mah lu ngapain kawin, tuh main kawin-kawinan, main kagak usah kawin sekalian lu kawin kayak gitu mah buang-buang duit namanya. Pengen abok kalau ketemu sama dia pengen abok mulutnya. Terus ternyata ya di pabuaran dia disuruh nikah sama neneknya bu, kata si Fitri itu kata si Lia, si Kianya juga umurnya juga belum cukup umur tuh, kata neneknya disuruh udah ijab kabul dulu aja nikah sah gitu, yang penting mah agama udah resmi gitu kan. Si Lianya nggak mauin katanya. Kenapa nggak mau? Neneknya udah nyuruh, Maya udah nyuruh padahal. Nggak tahu, dia tuh selalu bilangnya umur aja si Lianya itu tuh. Kenapa sih gitu kan? Nggak tahu nih, makanya nih dikirain mah kan malam ya, nih anak pulang kemana? Dikirain mah pulang ke sini. Enggak bakal berani dia. Ngomongnya udah benci beneran. Bukan sekali 2 kali, ini bukan yang pertama. Kalau kabur emang pertama kali ini, tapi ngebohongin udah berkali-kali. Tapi ibu dia kan sekarang tanggal 21 22 sih, 22 ya? Apanya? Sekarang tanggalnya 22 kan ya? 23. Itu tuh tempo itu HP apa gara-gara dia ribut kali mau biarin, mau ditangkap polisi penjara terserah, pokoknya intinya mah biar dia ngalamin kan, biar kapok gitu ya. Orang kalau belum ngalamin mah belum bakalan tahu rasanya, jadi biar dia ngalamin, biar dia jerah. Iya sih, soalnya baru ingat, oh iya sih Lia kayaknya tanggal ini apa gara-gara si Kia nggak ada duit kali, si Lia mau perpanjang HP gitu tuh. Kalau perpanjang HP pasti kan dia angka 200.000 gitu kan, 100 ribuan. Kayaknya si Kia nggak ada duit ya, terus mereka ribut kali ya. Kan kayak bisa jadi juga kan di situ, mungkin ribut kali. Buset, tapi sampai anak orang dibawa pulang ke sini nggak jelas kan, tapi kok bisa sama cowok itu ngomong, nggak tahu, dia nggak ngomong. Dia tuh awalnya mah pas kabur mah ngomong dia itu kabur sama si Kia, tapi pas awal pertama kali dia kabur dia nggak bilang, dia nggak ada kabar aja berapa lama tuh, tiba-tiba dari pertengahan dia ada kabar katanya dia udah kabur sama si Kia.
ikut si Kia katanya ngirim barang gitu-gitu. Melirik di anjing-anjing si Kianya. Tapi wani nyabunya. Heran. Nah ini tapi tewani nambalan, cuman tewani yang harapan banget tam ketemu nyumput di harpes. Nyumput sieun. Berarti mental HP doang gitu. Sieun. Sieun eta budak mengharapkan tewanian. Bu, awalnya mah ya kita nggak mau perpanjang masa sih, udah bodo amat, nggak bakal kabur lama ya. Kita itu lagi ada LB itu lagi ada masalah bu sama orang kan, si Emput orang Selatan tuh tiba-tiba ngirimin screenshotan cetan siapa? Itu bu pirasat LB kayak 100% banget bu, itu kayaknya si Lia yang ngomong ke si Emput. Bu, ya Allah, ini mah kaget bu kita. Si Lia ngomong tentang pinjol. Ibu percaya nggak, saya dapat limit 30 juta dia aku laku. Dia ngomong kayak gitu bu. Si LB ya, aja. Iya gitu udah iya. Iya, soal dia kan bilangnya ke orang yang nggak kenal sama kita bu. Dia ngomong katanya si LB punya hutang ke aku laku 30 juta lebih, belum lagi dari aplikasi lain nggak dibayarin katanya. Nah itu mah urusan gue, ngapain lu yang urus gitu kan permasalahan. Lagi 30 juta, kok bisa gitu ya? Dari aku laku. Terus dia bilang bu, katanya gini, kan si Nur kan orang Pabuarannya bu ya, kayak dia kenal sama si Liat dulu katanya satu MTS bareng pernah katanya. Terus si Lia mah bentar doang katanya kan. Terus kata si Lia gini, bilangnya ini gue tetangganya si cowoknya katanya gitu, si Nurul katanya gitu. Terus bilang kayak si Elvi punya hutang aku laku 30 juta lebih, belum lagi dari aplikasi lain nggak dibayarin. Yang kamu kirimin itu? Iya kali ya pak, nggak tahu deh, saya lupa. Pokoknya terus ngomong katanya saya itu di Pabuaran dibilangnya pelacur katanya. Terus apalagi ya, kayak ngomongin masalah hubungan saya, ada urusan dewek naon sih mah hutang doang kayak enggeus. Dia ngomong ke orang yang nggak kenal kita itu di kolom komentar, ibu, men di chat pribadi mah kita bodo amat ya. Iya mah di kolom komentar semua orang bisa baca. Terus kita omong, ini yang ngirim begini akunnya atas nama Lia Permatasari atau enggak yang ini ya, atau enggak ada yang Kia-kianya gitu kan. Tiba-tiba si Kia nyamber pakai akunnya si Lia tuh, ngomongnya sama si Kia kan yang megang kan. Bilangnya si Lia mah nggak tahu kemana tuh kata si Kia. Bilang, kok lu bawa-bawa gua sih katanya. Siapa yang bawa? Kok lu bisa tahu postingan ini, kan gua nggak nginin akun lu. Kan muncul postingannya di gua katanya. Gua baca-baca lah, gua lihat, ngapain lu bawa-bawa gua? Kan gua nanya, kenapa lu yang sensi? Digituin deh sama kita ya bu ya. Maksud kita, awalnya mah kita udah bodo amat ya, kita udah adem ayem nggak nanyain apa-apa, tiba-tiba dia ngomong begitu ke orang nggak kenal ibu. Mancing. Iya, dia mancing sendiri kan ke kitanya, jadi dia harenges aing. Terus hari ini baru nanyain ke temannya, tiba-tiba temannya ngomong pas malam teh, demi Allah dan nih nggak percaya. Nanti si Desi mau ke rumah Fitri nih, tanya dia sama si Desi kalau nggak percaya mah. Sampai ngomong, ayo dia ke rumah Teh Sipa, ayo kalau nggak percaya gitu. Kamu ituin aja ke temannya si Lia, tanyain Olingan sama teman-temannya, minta tolong gitu. Si Lia ada di mana gitu, tolong kasih tahu gua. Iya. Sherlock gitu. Kenapa kunci motornya? Len, kamu mah. Kok kakak dikira emang kenapa lagi? Minta di Sherlock si Lia di mana gitu. Gak bakal dikasih. Demi Allah barusan banget dikira mau nomor si Daus itu. Pakai HP dia kan, HP kita nggak ada paketan ya. Dipakai apa sih Nurul? Aktif WA-nya. Ya si Lia. Iya, demi Allah, terus blokir. Blow on emang gitu. Si orang di mah anak layakan Lia ya mah gitu. Pan PA jadi. Makanya kayaknya udah nih. Ini ibu udah nolak ya ibarat kata kalau dia datang pun. Lah kita udah nge-WA ke orangnya, udah kita di sini. Nah, udah najis beneran, benci. Ya Allah. Iya. Allah nyekolahin, ngurusin ibarat kata ya dari belum lahir nyampe ke udah segede itu, bukan dari uang haram, hasil tenaga sendiri. Kenapa punya anak modelannya begitu ya Allah? Pura-pura pas sandaran di masa tua, namanya masih muda, masih usaha aja, anak bakal begitu akhlaknya. Itu mah bu, lebih kaget lagi saya bu, dia tiba-tiba bawa nama emaknya dia. Kita lebih kaget itu bu, emaknya si Nurul dibawa-bawa pacar saya, katanya gini, iya emaknya juga sampai udah capein ngomongin ke saya, kata sama si Nurul, emaknya di rumah bayi di kamar katanya mau digerebek ya, bodo amat katanya lah udah pasrah. Lah
kita malah ngobrol sama mamanya dia kemarin, hari ini ngobrol sama mamanya, sama bibinya, sama bapaknya. Gerebek apa yang mau digerebek, orang bapaknya aja nggak gawe, emaknya ada nggak gawe di rumahnya, kakaknya doang yang gawe. Emaknya kan sama bapaknya ini limbah di rumah tuh Bu ya, limbah yang dari Jakarta tuh, bekas dulu dia kerja di gudang apa-apaan, di rumah. Kata kita Ci, ada yang kerja kayak kita males aja kalau mau main game, makan kayak kemarin pepadangan bertiga aja di depan rumah, bakar-bakar ikan apa yang mau digerebek deh. Orang ngomong di kolom komentar misalnya ngechat ke si Emput, dan makanya kita kaget. Kalau bawa-bawa utang mah nggak apa-apa Bu, maksud saya, tapi kalau itu mah anjir, masalah pribadi kita dibawa-bawa sama dia. Terus masalah hubungan kita, terus bawa-bawa nama emak dia. Terus kata ibunya dia juga, kata ibu si Duru, dia makolotnya juga satu pengajian sama ibu Neng katanya. Emang iya suka ngaji makolotnya itu sama ibu satu pengajian tuh kalau di Kidul katanya. Tanyain ya si Lia enggak gitu. Iya makanya tuh nanti sampai disuruh ngambil atau ngambil naon sama si Lia, bawa naon ibu deui motor lagi geus dibere. Kak mana kumana dibayarannya na duit digituin kan sama kita. HP digade pugun IP kan digadein aku lebih barengan. Cenah nyana bayar hutang 1 juta tah ndek dicicil cak nyana teh yang kayak sisana mah gampang abe ya duit teh kapake heula cek beli emas. Kan gitu. Dih. Nyaho deh ku. Coba ke bapak kolotna atuh gitu. Atau kata kita kalau emang masalahnya kalau tak emang layakan kolot mau direken atuh iyalah kan duit KB gitu mah. Tapi lah mencari misalnya ada api duitan karak nyarangap. Iya. Tapi lah misalnya kau mau layak sama sekali. Iyalah. Ata emaknya si Nurul ge, dia mah apa namanya keluarganya dulu ke duit kenceng katanya. Iya, ke duit kenceng katanya ge. Matre jadi anaknya mah cenah kawin yang orang lembur mau daraekeun orang lembur. Mau dimuli pulau Minantu. Cuma kudu ka jauh henteu nyahueun. Atau hese mah gitu mah tuh. Kalau apa orang lembur pada nyaho kabeh akhlakna kumaha. Iya sih. Ti keluargana. Jadi mau daraekeun ngarugi-rugi mulung minantuna kitu. Jemaat aduitan KB. Makanya nyana kalina ka jauh. Kan bapana ge pan harta dikepung-pung polisi wae. Bapana Lia. Kari mau senteu terus beres. Terus sih gawe di Jakarta pancena kan geus agak kebel teh. Meureun teh nyaho. Eta ke Jakarta dikepung-pung polisi meureun. Ngawe ke bapana Silia di blok nanyakan Silia doang tah. Terus nanya lain si Lia lain bapak nanya kalau si Lia nanya kalau bukan ente deh, soalnya awal mah direspon Bu, ini siapa, saya temennya Lia Pak gitu kan. Lianya punya hutang ke saya tapi ini nomor WA nya nggak aktif, saya tahu nomor bapak dari Lia. Pas itu mah Bu kita gak punya nomor neneknya, si Lia pernah ngechat, Bi kalau misalkan itu chat aja ke sini ya, WA aku nggak aktif kata dia, HP-nya rusak katanya begitu. tuh HP punya HP 2 itu, HP bukan HP jelek, HP bagus, kemana itu anak? Tuh kalau yang IP mah yang saya tahu itu di Gade, udah di pusat Gadai. Ya kalau yang itu yang iPhone, dulu ya, yang itu yang Android ya Bu ya. Bukan HP jelek atau pas kata ngegade mah di bawah HP 2 tuh, yang iPhone 1 Android 1, cuman emang kita nggak kade ya karena udah malam juga kan, habis Isa dia ngejemput, dia nggak ke HP apa, dia sambil telepon sama si Kia. Saya nanya, telepon sama siapa itu? Di jalan teleponan soalnya kan sama si Kia. Di cangak tuh di jalan teleponan ngobrol, enggak lu bawa motor ke gede bohong, kayak gitu udah gede bohong mas udah kenal sama si Kia racun. Sampai temennya juga katanya juga teman nama si Sambo ya katanya, temennya juga tahu si Sambo aja, kata kita jija iya lu tahu lah udah suka cerita dikasih duit mulu katanya sama si Sambo. Pasti dia tahu emas, tahu dia ngomong katanya ya tuh emas baru dibeli hari ini nih, besok dia juga dia nyuruh gue nggak mau. Waktu gitu. Masih di sini sebelum puasa apa ya megang duit 2 juta, namanya pengen lihat ya emang anak kalau punya duit nggak bakal pernah cerita. Kalau itu udah bilang sama orang tua sama adanya juga, ini mamanya dia mau ke kampung baru, dia mandi mama masuk kamar yang lihat dompetnya itu ada 2 juta tuh, nginep katanya di sono. Nah pulang dari sono besokannya mamanya duitnya habis. Setan gitu, kemana tuh duit? Iya berbawa itu ngaran pokoknya masuk kampung baru guys, banyak duit kali dia mau sabar kita banyak mau hitungan per hari per jam guys, buras setan kali gitu.
kekolot sama dia pelit. Emang eling kan kalau nggak belanja. Malam pulang gawe gini, mama ayo jengkol, mama beli jengkol sih mama, mana duitnya? Padahal baru ngasih ini 10.000 beli jengkol. Duitnya udah bilang tuh anak. Tapi dia mah aja kalau cerita ke saya, Bi, bentar Bi, emak guanya ada minjem saldo mulu ya bu kayak kita. Duit guanya belum diambil, duit gajian, emak gua itu yang lagi ngambilin duit gajian gua katanya. Dia suka tuh bu ngomong kayak gitu tuh. Bi, gua bayarnya sekian dulu lah ya, duitnya dipakai sama emak gua, kata dia begitu. Kita mah awalnya nggak tahu dikin kita mah emaknya si Lia itu ada nggak kerja gitu, berumah tangga gitu kan, orang sana kan pada nggak gawe ya. Nah mikirnya begitu. Emaknya si Lia nggak gawe kali, bapaknya doang, terus sama si Lia doang gitu kan. Emaknya ngambilin, si Lia juga bilang mau tadi pakai sama emaknya katanya lagi ke rumah saudaranya, ke rumah siapa gitu. Dia tuh suka ngomong kayak gitu tuh. Kita mah percaya aja, kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Masa teman sama mamanya mama jauh kan? Iya. Dari omongan dia. Makanya kita juga konfirmasi, kita kaget terus. Yang lebih nggak nyangka mau bisa kabur itu sih bu, yang lebih di luar ekspektasi. Kita tahu si Lia, bukannya kita sih, kayak saya aja bu ya, ibarat kata orang luar ya, si Lia mah orangnya belum dia kata kita mah ya, iya mah iya aja, dia mah nggak pernah ini nggak pernah itu, maksudnya kok bisa senekat itu, kan kaget ya. Mana PA? Pas dia kabur, mana sih kabur sih, nggak percaya, ditunggu terus pas kita kesini ternyata bener emang kabur, dikain kita mah cuman omongan orang kampung doang gitu kan, ternyata bener aja, Cipa nekat ya. Kok dia mau ya, si Kia kan orangnya kan kasar gitu tuh. Terus juga si Lia juga pernah ngomong tentang cewek gitu kan, kok bisa sih kabur sama si Kia apa kabur sama siapa, tapi selain si Kia siapa lagi, dia cowok kan. Situ kayak percaya nggak percaya makin lama, bener ya sama si Kia udah gitu. Aku juga masih suka aktif itu di Facebook mah tuh. Enggak Cak, akun yang kata asal-asalan itu ya bu, yang pernah dia dikasih tahu kan. Kalau itu mah nggak tahu, kalau nyari kalau yang punya Lia yang dulu itu kan akunnya banyak yang nggak ada yang aktif ya. Iya nggak ada yang aktif sama sekali. Terus kan kata temennya, iya dia juga nggak ada status apa dulu mah biasanya suka punya status aja. Iya teman Power pernah ngomong, si Lia kemana emang HP-nya ganti, kenapa emang? Kok katanya nggak ada status gitu kan? Pada enggak. Mamanya dia bilang ganti kartu, ganti HP. Oh, kata pantas nggak ada status. Padahal gak tahu nomornya. Malah nomor gue nggak ada. Sampai seperti ngomong nomor yang barunya aja nggak gua save, puyang gua nomornya banyak katanya Pak Bilat. Nomor yang lama udah nggak aktif, gua hapus aja, terus ada lagi nomor yang baru, nomor siapa kali katanya. Nomor si Kia kali yang lama, apa nomor si Lian dulu kali, nggak tahu lah. Kok gua save puyang, gua ganti nomor baik katanya. Si Kia kalau mamanya Liang WA nggak ngebalas, pun dibaca doang dia. Nyimak doang berarti dia mah ya. Ya anjing. Kok bisa suan itu, maksudnya nekat biasa budak. Bener-bener anjing. Kaget ya. Agak shock. Bu, jadi kalau misalkan si Lia tiba-tiba kutluk datang atau ngechat mau balik ke rumah sama ibu bakal boleh nggak? Usir, ngapain sih nih? Benalu doang, ngeracunin yang lain. Ya sih, di rumah nggak ngebantuin ya, ibarat kata. Masalah nggak ngebantuin tuh, gede bohong, terus sama punya utang banyak bekas apa, nyampe kabur sama cowok. Apa maksudnya? Iya bu, itu nomornya si Lia sama si Kia dicek. Nomornya si Lia apa si Kia ya, pokoknya dicek itu di ibarat kata kita mah hacker lah ya. Itu 10 kali udah dicek. Ini kalau gua terusin nyarinya kelamaan, mantau lebih dari 10 jam, guanya harus bayar penalti 4 juta. Gua nggak mau, kata si teman saya itu ya, 4 juta gua di uang segitu memang gue beli HP kata dia kan. Saya penaltinya sampai 10 jam doang katanya, bisanya ngecek lokasi dia. Cuman ini lokasi kok pantau-pantau ke arah mana gitu tuh. Akhirnya gue lihat itu di situ udah mentok tuh, gue nggak bisa lanjutin karena harus bayar penalti kalau itu 4 juta katanya kalau mau dilanjut. Cuman yang gue heran ini kok nomornya orang bisa dicek sama 10 yang lain, gue nggak bisa ngecek ini siapa-siapanya aja, ini 10 orang masalahnya. Gue kalau ngecekin juga punya yang lain, ini siapa aja sih yang ngecek, kok bisa, cuma nanti gue kena penalti itu 4 juta, jadi 4 juta itu perpanjang itu sama gue bisa kena siapa aja. Itu kemungkinan besar berarti dia ada urusan juga permasalahan sama yang lain katanya. Si dia buat yang dicek, makanya itu
si Kia kali mencari. Iya, yang dicek, yang dicari. Berarti ada permasalahan juga kali dia si Kia sama orang. Iya. Kalau si Lia nggak mungkin, ini mah anak PA. Bekas apa? Kalau si Kia pasti mungkin mobil, Iya urusannya kan. apa uang jalan dari perusahaan kali mungkin. Ya, mungkin Bisa dari jadi, pabrik ngecek heeh. lokasi mobilnya gitu ada di mana, Mm-mm. kapan nyampe gitu kan. Iya. Ini sampai 10 soalnya nih gue wanti-wanti katanya gitu. Pabrik mungkin punya pabrik. Iya. Kita nggak ke situnya tuh ya, baru ingat dia. Namanya Suki. lagi pengen sebenarnya ngaduin ke itu ke misternya biar jangan dibiarin Ini masuk si ke Kia situ. ya? Heeh. Biar jangan diterima gitu bahan dia kalau dimasuk ke situ. Tapi kalau ngomong ke situ kasihan. Takut orang pada tahu, terus kasihan juga matiin rezeki orang. Iya sih ya. Cuman kalau kayak gitu anak kita jadi blow on gara-gara Iya, dia. dia blow on. Emang PA. Anak pada bohong biasa. Semenjak kenal sama si Kia. Udah pasrah sama nyali yang bodo amat. Kata kamu sadar kabar sih dari penjara tuh tebusin, maaf gue nggak bakalan nerima tebusan, biar di penjara biarin. Berarti kalau Sila datang ke rumah bodo amat nggak bakal diterima masuk gitu ya. Kalau di penjara bodo amat gue juga nggak peduli gitu ya. Mau mati juga masa bodoh. Ya udahlah udah capek gitu ya. Udah nyebelum kapok gitu ya. Udah nggak bakalan pertanyaan sama Gusti Allah aja, mamanya udah ngelakuin segala cara. Atau anaknya kayak gitu buat apa? Ya kayak bengal gitu ya. Atau iya nggak bakalan insaf orang kayak gitu mah sebelum ngerasain mah. Ini sampai si Fitri kayak ngomong, iya kan gua kira mah yang kata dia ngontrak itu tuh dia ngontrak di Pasar Kemis, balik lagi gitu kontrak Pasar Kemis, ternyata enggak, ikut sama si Kia katanya. Kan dia pernah tinggal di rumah neneknya. Iya itu tinggal di Pasar Kemis, terus katanya diusir di sono, nggak tahu pokoknya katanya digerebek kayak tuh berdua. Kan Sila kan ngontrak sama temennya ya, tapi kan temennya gawe. Sila posisi pas di Pakem udah nggak gawe, masa temennya digerebek bawa cowok. Kan Sila mulu yang ngeposting si Kia baik gitu kan, ketemu sama si Kia gitu makan gitu kan. Iya sih, tapi si Lia bilangnya ke gua mah si temennya lagi di kontrakan bawa cowoknya, katanya si pas si Lianya nggak ada, terus sama yang punya kontrakan diusir. Wih, saya tahu gua ngomong sama aja sih dia sama si Kia. iya. Bohongnya. Terus kita gini, wih dia ngontrak itu surveinya sama gua, demi Allah gua berdua masih dia masih Sambo no, si Sambo ngasih duit. Gua tahu orang dari situ tuh habis ke kontrakan itu tuh ya ke tempat makan, dia suruh makan dulu sama si Sambo, tapi si Sambo mah mau terbang, dia mau kemana gitu tuh, mau ke luar negeri gitu. Nah si lagi ngomong begitu, kayak kalau ikut makan si Sambonya nggak ada waktu, terus dianterin ke tempat makan itu dikasih duit lagi tuh, kayak bakatnya buat bayar kontrak sama itu. Pasti kontrakan dia ditanya, ini kontraknya berdua sama Neng gitu, dikira mama kita ya. Dia enggak, emang enggak, kira mah berdua. Enggak, saya doang, kata Sila begitu kan. Kita lagi ngomong, kita mah enggak, kita mah nemenin doang, ini dia gitu kesini mau naik kontrakan. Oh dikira mau sama Neng. Bukannya orang kontrakannya itu kenalan dari siapa gitu tuh, teman dia yang kerja di Herpes kalau nggak salah tuh, yang udah punya anak itu tuh. Soalnya ke rumah si temennya dulu, abis itu baru ke kontrakan, karena tahu kontrakannya katanya si temennya itu. Masa dia kata kita tiba-tiba dia ngontrak bareng sama temen aja kita kaget bu. Dia soalnya pengen kita kan sendiri, terus ngomong ke si Kia katanya gue nggak sendiri doang yang aku ngontraknya nanti, kata dia gitu kan. Ya itu dia pas kata-kata digerebek dia diusir tuh pokoknya dari kontrakan, dia tinggal di rumah neneknya. Itu dia udah effort dia itu pindah lemari dari sana ke sini, balik lagi dia ke rumah emaknya aja katanya. Capek masih Lia katanya, udah bosen gua lah katanya, udah capek ngedenger cerita si Lia, susah dia dibilangnya juga. Jadi teman-teman juga udah ngomong dipental-pentalin, terus sampai ada ngomong si Lia bego lu udah ngomong yang ngebahasin ngewe aja, gaya ini gaya itu katanya, ke si Sipa ke yang ini yang itu. Kan si Rahma masih kecil, dia baru kayak tahun ini kelas 3 SMA. Lu bayangin kelas 3 SMA setahun 2 tahun yang lalu udah ngomong aja, nanti nih kalau lu kawin nih, nanti lu kalau ngewe nih gayanya begini PA yang tepok-tepokan baik, kata nggak apa-apa sih katanya, nih gue mau nih suhu gitu ujung namanya anak cerai kan, canda kan ngomong suhu katanya kayak PA ngebahas kayak begitu aja.
Yo kata kita kayak dia mau pernah ngirim guys stiker kayak gituan ya, gila gimana lu sering bukan itu lagi dia mah di grup katanya. Apanya anda bisa sih buka stiker pas gitu nyawa ini ya katanya. Penabok ngeliat dong, penabok beneran. Ya, yang Albi ini mah pas kata si Fitri ngomong, iya kan dia tidurnya lagi di mobil teh. Nggak mabuk kok Yuhan, dia mabuk. Ada pilihan dia juga. Iya. Mabuk buset, kuatan di mobil. Meskipun tidur juga namanya tidur mobil truk mah bukan mobil pribadi gitu ya. Iya. Si mobil pribadi juga nggak mau lah. Iyalah berjam-jam kayak gitu pulang Pegel. pergi. Nggak nyaman. Kecuali mah tidur yang bisa bener-bener tidur gitu kan. Itu makanya, kan dia nggak mabuk di kuatan. Buku yang kata dia cerita tentang yang dia direkamin aja kita bisa kaget kita. Jadi temennya baru tahu yang kata si Lia tinggalnya di mobil gara-gara itu cerita yang kata dia direkam itu. Jadi awalnya lagi ngontrak di gerbang ngontrak itu selama itu. Ternyata enggak, tiba-tiba kucluk-kucluk dia ngomong pas malam ada di Baraja terus sama mantannya siapa itu namanya itu. Kita lebih kaget di situ orang taunya dia masih Kia kabur, tapi dia ngomong terang-terangan di grup dia kabur masih Kia. Iya terang-terangan dia ngomong kok katanya begitu. Nanya itu orang tua kamu gimana gitu? Nggak digituin? Enggak. Karena kamu ngomong kayak gitu? Bu, dia yang ngomong, soalnya dia tuh apa ya? Dia hilang bu, tiba-tiba ngomong nih gue udah kabur sama si Kia dari rumah gitu. Ngomongnya di grup. Jadi dia benar-benar ngomong, iya itu mah bukan kabur sih, itu mah minggat sih. Namanya kalau orang kabur mah nggak bilang kan ya bu ya. Buat apa itu utang? Pas apa? Omanya waktu dari sini aja belum nanya itu masalah motor, duitnya dikemanain sama HP. Udah nggak mau nanya sama aduh anak itu nanti sih. Yang gitu. Itu dia pernah tuh dia mau nyairin akun aku laku dia. Ada limit katanya sekian mau dicairin. Coba bi ada nggak Joki sini nih gue ini ada nih temen gue gitu kan, ternyata nggak bisa tuh di akunnya si Lia. Nggak tahu deh itu duitnya buat apa. Ya pas itu video call minjem dia di aku laku minjem di aku laku. Iya, buat apa minjem? Tahu itu kan kalau nggak salah juga perabotan dia yang bekas jualan seblaknya tuh bu yang warna ungu toples kan ada tuh ya. Itu juga belinya di online itu dia ngutang juga kayaknya, nggak tahu juga deh ngutang-ngutangnya, cuman dia ngomong belinya di online aja tuh kan. Setrikaan dia ngambilnya ke saya tuh bu, setrika buat dikontrakan, air galon itu tuh sama apa lagi tuh yang paling ingat mah itu terus sama sepatu aja. Kayak tempat masak nasi deh Magicom kayaknya apa ya ngambil. Dia bilangnya mah apa namanya si Indri di sono, gue bilangnya gue mau pindah kontrakan katanya pas kata di Pasar Kemis. Tapi si Indri katanya kontrakan berdua iya, si Indri. Berdua sama si Indri, gue capek katanya bebenah bayi sendiri. Bebenah sendiri katanya si Indri mah gak ngebantuin bebenah, gue mulu yang nyapu ngepel sama ini sikat WC katanya. Kata temennya digerebek, tapi kata si Lia si Indri ditinggalin di sono sendiri. Kenapa? Bilang si ke temannya mah digerebek, siapa yang digerebek ini jadinya kan bingung ya kita ya. Si Lia digerebek apa si Indri, tapi kalau si Indri digerebek tapi kata si Lia kan si Indri ditinggal di kontrakan sendiri. Si Lia yang bohong. Kata juga sih saya, dia bilang ke temennya cuma gitu doang tuh digerebek aja, udah gua kesini aja katanya ke rumah neneknya. Gitu dia bisa balik lagi tuh ke rumah emaknya. Iya uyun ya emaknya pas itu menerima ya, gua kalau jadi emaknya udah gua buang sih. Jangan kejauh Dede. Yang beda mana yang? Gita tidur nggak? Tidur ya baiklah. Mikirin dia doang. Kesini doang. Enggak, tadi habis dari rumah si Fitri. Kata si Fitri tungguin aja sih nanti ke si Desi bawa kesini. Enggak lah, kita memastikan dulu kesini, kayak tadi sekalian ke mau beli bakso. Bilang aja mesti Fitri kalau Lia ada, si Lia kasih tahu gitu. Soalnya kan kalau si Fitri dia nggak mau, katanya awas lihat sini gue mau jadi buron nanti. Kata kita buron apa lagian, nanyain doang kita mah. Ya iya sih baru nanya sekali sih katanya. Takut aja nanti. Awas kakinya itu. Dadah. Kakak di sini aja lah.
Balik lampunya. Assalamualaikum.